Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan Wong Anime. Sesuai dengan request dan permintaan kalian, Wong Anime akan membahas mengenai 4 naga sejati, entitas yang pada dasarnya merupakan makhluk terkuat di alam semesta Tensuraverse. Jadi siapa sajakah mereka ini? Mari kita bahas satu persatu. Naga sejati atau True Dragon adalah ras terkuat di seluruh Tensuraverse. Terlepas jenisnya yang disebut dengan sebutan naga, mereka berbeda dengan naga umumnya. Naga pada umumnya masih memiliki tubuh fisik, namun naga sejati sudah tidak memiliki tubuh fisik lagi. Tubuh mereka sudah bersifat spiritual. Karena itulah mereka bisa berubah ke bentuk naga mereka ataupun berubah ke bentuk manusia sewaktu-waktu. Di bawah ini adalah 4 naga sejati yang ada di Tensuraverse. Ngomong-ngomong, Wong Anime gak akan memasukkan Rimuru di list ini karena menurut Wong Anime dia selamanya adalah puding bergetar. Wong Anime juga tidak akan memasukkan Veil Gaia ke dalam list ini karena dia belum diceritakan secara detail di light novelnya. Berikut ini adalah 4 naga sejati tersebut. 1. Star Dragon Veldanava. Star Dragon Veldanava alias naga bintang Veldanava adalah salah satu dari 4 naga sejati yang merupakan naga terkuat di antara semua naga sejati. Dialah pencipta berbagai dunia yang ada di Tensuraverse, termasuk dunia yang saat ini Rimuru tempati. Pada saat menciptakan dunia, dia pertama kali menciptakan 7 individu terkuat dari para ras malaikat yang disebut dengan sebutan Seraphim alias malaikat pembunuh untuk membantu pekerjaannya. 7 malaikat ini sangatlah kuat sehingga kelas Raja Iblis yang baru terbangun pun tidak bisa menandingi mereka. Kepala dari 7 malaikat terkuat tersebut adalah Veldway yang nantinya akan berevolusi menjadi ayah dari ras Phantom. Setelahnya, Veldanava menamai ke-7 malaikat tersebut sehingga pada akhirnya mereka memiliki kesadaran mereka sendiri. Dan dengan kesadaran mereka pun mereka pada akhirnya membantu Veldanava menata dunia. Suatu hari, seorang iblis yang bernama Gi mendatangi Veldanava dan mencoba ingin mengalahkannya. Walaupun kelihatannya iblis tersebut terlihat kuat, Veldanava mampu membuat iblis tersebut tidak berkutik sama sekali. Satu serangan dari Veldanava pada akhirnya membuat Gi kalah telak. Setelahnya, Veldanava dan Gi pun menjadi teman baik. Sebagai pencipta dunia, dia bisa melihat para makhluk ciptaannya di dunia yang dia ciptakan. Dia mencintai dunia yang dia ciptakan, namun terlebih lagi dia juga mencintai makhluk-makhluk ciptaannya yang mengisi dunia seperti para manusia, para elf, dan para dwarf. Namun, makhluk-makhluk tersebut terlepas mampu melakukan berbagai inovasi dan kemajuan, mereka terkadang sering melakukan kerusakan dikarenakan kebodohan mereka sendiri. Untuk mengatasi potensi para makhluk ciptaannya menghancurkan dunia yang dia ciptakan, akhirnya Veldanava meminta Gi temannya untuk mencegah hal tersebut terjadi dengan menjadikan Gi sebagai mediator dunia. Gi pun pada akhirnya menyetujui keinginan Veldanava dan dia pun menjadi perantara dunia mencegah kehancuran. Suatu hari, Veldanava bertemu dengan seorang gadis bernama Putri Lucia yang ternyata adalah adik dari Pangeran Rudra yang saat itu adalah pangeran dari kerajaan Nazca. Dia jatuh cinta pada gadis tersebut dan kemudian menikahinya. Dari pernikahannya ini dia memperoleh seorang anak dengan ras dragonoid yang bernama Milim Nava. Sebagai True Dragon alias naga sejati dan pencipta dunia, pernikahannya dengan Lucia adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah dia lakukan. Akibat pernikahannya dengan Lucia, Veldanava berubah menjadi manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan apapun walaupun dia merasa bahagia. Suatu hari beberapa pemberontak mendatangi kerajaan Nazca. Tidak berdaya karena sudah tidak memiliki kekuatan lagi, Veldanava dan Lucia akhirnya terbunuh dalam peristiwa tersebut. Dan ini membuat Milim yatim piatu dan tidak memiliki siapapun kecuali naga kecil peliharaannya yang telah Veldanava berikan kepada Milim sebagai wadah bagi reinkarnasinya selanjutnya. Namun karena kejahatan makhluk ciptaannya, naga tersebut akhirnya terbunuh juga. Sebagai True Dragon yang paling tua, Veldanava sangatlah kuat sehingga Gi sendiri tidak berdaya menghadapinya. Bisa dikatakan Veldanava adalah makhluk terkuat sebagai pencipta dunia.
Walaupun begitu, Feldanava sendiri mengakui kalau dirinya sendiri tidaklah omnipotent alias maha kuasa. Dia memiliki berbagai macam kelemahan. Salah satunya seperti yang Wong Anime sebutkan sebelumnya di atas. Walaupun begitu, tidaklah meleset juga jika kita menyebutkan bahwa Feldanava adalah makhluk terkuat di dunia tersebut. Dia memiliki skill ultimate yang luar biasa kuat, yaitu Justice King Michael, yang saat dia menjadi manusia dia berikan kepada Rudra. Kemampuan dari skill ini adalah pengendalian penuh. Siapapun yang lebih lemah dari pemilik skill ini ataupun telah dikalahkan, maka dia akan patuh kepada pemilik skill ini tanpa orang tersebut sadari, terutama jika orang tersebut memiliki akal dan kesadaran. Skill ini juga akan berlaku secara otomatis kepada orang yang memiliki salah satu dari 7 Ultimate Skill Virtue Series atau 7 Ultimate Skill seri kebajikan yang merupakan Ultimate Skill yang dulunya dimiliki oleh 7 malaikat original atau 7 Seraphim awal. Karena itulah saat peristiwa invasi Kekaisaran Timur ke Tempest, Felgrin bisa dikendalikan oleh skill ini. Begitu pula Kondo, Damrada, Chloe Aubert, dan para tokoh penting lainnya di Tensura. Malah sebenarnya perbuatan-perbuatan bekas Raja Iblis Clayman terhadap hutan Jura dicurigai juga oleh Yuki dan Rimuru terjadi karena pengaruh skill ini. Selain itu, Justice King Michael juga memiliki kemampuan lain, yaitu Castle Guard, yang membuat orang yang mengeluarkannya memiliki perisai absolut yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. 2. Ice Dragon Felzard. Ice Dragon Felzard atau naga es Felzard adalah salah satu dari 4 naga sejati yang merupakan adik dari Feldanava. Dengan kata lain, dia adalah naga tertua kedua setelah Feldanava. Dia sangat kuat dan merupakan salah satu alasan kenapa Feldora terlepas dari kesenangannya bertarung dengan orang-orang kuat, tidak mau pergi ke benua utara untuk bertarung dengan G Crimson. Saat masih kecil, apabila Feldora berbuat nakal, Felzard akan membunuh Feldora hingga dia bereinkarnasi dan kemudian akan membunuhnya lagi kalau Feldora lagi-lagi berbuat nakal. Perbuatannya yang terlalu keras ini dikritik oleh Felgrin, saudarinya sesama naga sejati yang lain. Menurut Ramirez, begitu kuatnya Felzard dalam pertarungan hingga dia melihat sendiri bahwa dengan mudahnya dia menghancurkan Feldora hanya dengan satu serangan saja. Suatu hari Feldanava menyerahkan tugas untuk menjadi mediator dan pencegahan kerusakan dunia kepada Gi si iblis primordial merah. Dan hal ini tidak sedikit pun disetujui oleh Felzard. Dia pun mendatangi Gi di benua utara untuk mengetes kemampuannya sebagai mediator dunia dan bertarung dengannya. Akibat pertarungannya dengan Gi, benua utara yang asalnya merupakan tanah tandus luar biasa berubah menjadi benua es. Pertarungan ini terjadi selama 3 hari dan 3 malam dan bahkan karena dahsyatnya pertarungan ini pusat dunia berubah karena mereka. Namun siapa yang menyangka di tengah pertarungan dengan Gi tersebut, unique skill Prideful One yang dimiliki oleh Gi tiba-tiba berubah dan berevolusi menjadi ultimate skill Prideful King Lucifer. Tidak ada yang kalah dan menang dalam pertempuran ini dan sejak saat itulah Felzard pun menjadi pendamping Gi di benua es utara dan jatuh hati padanya. Sebagai naga sejati, dia dijuluki sebagai naga es. Walaupun sebenarnya tidak ada yang mengetahui apakah elemen sesungguhnya yang dia gunakan dikarenakan kecerdasannya dalam bertaktik dan berstrategi. Sebagai salah satu makhluk terkuat, dia memiliki ultimate skill Patience King Gabriel. Kemampuan ini merupakan kemampuan untuk membekukan dan menghentikan momentum juga deselerasi waktu, membuatnya mampu menghentikan molekul di sekitarnya dan membuat dinding penghalang absolut yang tidak bisa ditembus siapapun. Mirip Infinity Prison yang digunakan kepada Feldora. 3. Scorched Dragon Felgrin. Scorched Dragon Felgrin alias si naga abu Felgrin adalah naga sejati selanjutnya yang ada di list ini. Seperti julukannya yaitu Scorch yang berarti abu, dia adalah naga api. Kebalikan dari Felzard yang merupakan naga es. Dia merupakan kekasih dari Rudra Namul Naska, pangeran yang dulunya dikenal sebagai pahlawan dan pada akhirnya menjadi kaisar dari Kekaisaran Timur. Dia berperan penting dalam invasi Kekaisaran Timur ke negara Tempest karena berkat dialah naga badai Feldora berhasil dikendalikan oleh ultimate skill milik Rudra, Justice King Michael. Masih belum jelas bagaimana Felgrin bisa bertemu dengan Rudra, namun jelas sekali kalau dia sangat mencintainya.
Felgrin bahkan dengan sukarela berusaha mengambil pecahan-pecahan jiwa Rudra yang tersebar di alam semesta selama ribuan tahun hanya supaya dia bisa bertemu kembali dengan kekasihnya tersebut ketika mengetahui kalau skill Justice King Michael lah yang saat ini mengisi tubuh Rudra. Pada saat ekspedisi Rudra sebagai pahlawan, Felgrin, Rudra bersama dengan Lucia, adik dari Rudra, melakukan ekspedisinya hingga ke benua es di utara, tempat di mana sang Raja Iblis Gi berada. Menganggap kalau keberadaan Gi di utara adalah ancaman bagi umat manusia, Rudra kemudian menantang Gi bertarung yang saat itu telah didampingi oleh Felzad. Namun karena dia menganggap kalau nama Gi adalah nama yang buruk, Rudra kemudian tanpa sengaja menamai Gi dengan nama Crimson, hingga pada akhirnya dia pingsan dan tak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Namun anehnya, Gi justru malah merawat Rudra. Selama mereka ada di istananya Gi Crimson, Gi dan Rudra beberapa kali saling bertarung satu sama lain. Ketika mereka bertarung, maka Felgrin dan Felzad lah yang akan membentuk barir penghalang untuk melindungi istana, dan ini terjadi beberapa kali. Terkadang Felgrin juga mengkritik sikap kakaknya Felzad yang terlalu keras pada adik mereka Feldora. Pada akhirnya cekcok mereka berujung pada pertarungan dan peran mereka pun terjadi bergantian. Ketika Felgrin dan Felzad bertarung, Rudra dan Gi lah yang membentuk barir penghalang untuk melindungi istana. Pada akhirnya setelah pertarungan mereka ini selama beberapa kali, Gi dan Rudra pun berteman baik. Suatu hari Rudra dan Gi mengalami cekcok. Rudra mengkritik sikap Gi yang hanya tahu menghukum namun tidak bisa memberikan kesempatan kedua. Sedangkan Gi mengkritik sikap Rudra yang terlalu lembut dan lembek sehingga tidak menghukum pendosa dengan berat dan pilih-pilih. Akhirnya Gi pun memberikan solusi untuk mereka berdua. Gi dan Rudra akan bertarung untuk menyelesaikan konflik ideologi mereka. Namun dengan satu syarat, mereka tidak akan bertarung secara langsung menggunakan posisi mereka masing-masing. Rudra sebagai kaisar dan Gi sebagai mediator dunia. Akhirnya pertarungan mereka selama 2000 tahun pun terjadi dan Felgrin terus mendampingi Rudra selama masa tersebut. Pada saat invasi Kekaisaran Timur ke Tempest, Felgrin berperan penting dalam penyerangan tersebut. Menggunakan skill bawaan Charity King Raguel yaitu Parallel Existence, dia menggunakan keberadaan ganda mutlaknya tersebut sehingga walaupun separuh dari dirinya mendampingi Rudra dalam negosiasi dengan Rimuru, separuh dirinya yang lain berusaha menangkap Feldora dan bertarung dengan 3 iblis primordial bawahan Rimuru yaitu Testarossa, Carrera, dan Ultima. Dia akhirnya berhasil menangkap Feldora, namun Rimuru yang marah kemudian berhasil memakan Feldora dan Felgrin sekaligus. Di dalam tubuh Rimuru, Felgrin kemudian menyadari bahwa sebenarnya Rudra sudah tidak ada dan yang tersisa di tubuh Rudra adalah skill kakaknya Feldanava yaitu Justice King Michael yang ingin menghidupkan kembali Feldanava. Dia pun menyadari bahwa Felgrin sebenarnya dikendalikan oleh Justice King Michael dikarenakan dia memiliki salah satu dari skill ultimate kebajikan di dalam tubuhnya. Chill, manas inti teosofi milik Rimuru, kemudian mensintesis skill Charity King Raguel milik Felgrin dan mengevolusikan skill tersebut sehingga menjadi ultimate skill Flame God Cetuga. Setelahnya dia pun lepas dari kontrol Justice King Michael dan menjelajah alam semesta untuk mencari jiwa-jiwa Rudra yang tersebar di alam semesta. Kemampuan dari Felgrin adalah kebalikan dari kakaknya Felzad. Sementara Patience King Gabriel milik Felzad berfungsi sebagai deselerasi momentum dan molekul sehingga mampu menghentikan momentum dan gerakan di sekitarnya, Charity King Raguel membuat Felgrin bisa mengakselerasikan momentum dan molekul sehingga membuatnya jauh lebih cepat. Karenanya dia memiliki serangan yang sangat kuat dan semburan api yang membakar dengan cepat. Setelah skillnya berevolusi menjadi Flame God Cetuga, Felgrin menjadi penguasa api mutlak dan mampu memanipulasi api apapun yang ada di dunia. 4. Storm Dragon Feldora. Storm Dragon Feldora atau naga badai Feldora adalah naga sejati terakhir yang merupakan adik dari para naga sejati lainnya dan merupakan sahabat baik dari Rimuru. Di masa lalu dia dikenal sebagai naga penghancur yang bisa dengan mudah menghancurkan pemukiman sesukanya atau berpindah-pindah ke tempat lain hanya untuk bertarung dengan lawan yang kuat. Dia pernah bertarung dengan Raja Iblis Dagruel. Dia juga menganggap kalau mengganggu Ruminas Valentine sangatlah menyenangkan. Dia mempertahankan bentuk naganya dan jarang ingin berubah ke bentuk humanoid seperti kedua kakaknya Felgrin dan Felzad.
Kelakuannya yang nakal dan hanya ingin menghancurkan ini membuat Felzad berulang kali marah kepadanya sehingga dia membunuhnya berkali-kali. Suatu hari, dia dalam tanda kutip tidak sengaja membakar ibu kota kerajaan vampire yang merupakan ibu kota dari kerajaan yang dikepalai oleh Ruminas Valentine, salah satu dari Raja Iblis Walpurgis. Ruminas kemudian meminta bantuan pahlawan yang saat itu ada di kerajaannya dan pahlawan tersebut pun melawan Veldora. Melalui skillnya Absolute Severance dan Infinite Prison, Veldora akhirnya berhasil disegel. Selama dia disegel itulah dia kemudian bertemu dengan Rimuru dan Rimuru pun menelannya. Pasca pembantaian kerajaan Falmouth, Veldora akhirnya bisa keluar dikarenakan skill Great Sage milik Rimuru telah berevolusi menjadi Wisdom King Raphael sehingga analisis Infinite Prisonnya selesai. Setelah keluar dari tubuh Rimuru, Veldora memiliki ultimate skill Investigation King Faust yang membuatnya mampu mengobservasi, menganalisis fenomena-fenomena dunia, dan dari analisis tersebut mensintesis pengetahuan dan keterampilan baru. Skillnya ini ditambah dengan manga yang sering dia baca dari ingatan Rimuru membuat Veldora menjadi lebih sabar dan lebih analitis dalam pertarungan. Pasca dia ditelan yang kedua kalinya oleh Rimuru saat invasi Kekaisaran Timur Gelombang kedua, Ciel, skill manas Rimuru yang telah Rimuru namai, kemudian mensintesis skill Investigation King Faust menjadi Chaos King Nyarlathotep, membuatnya mampu melakukan analisis yang jauh lebih baik. Tidak hanya itu, seperti kakaknya Felgrin, dia juga bisa melakukan parallel existence dan membuat klon tubuhnya bisa berada di dua tempat berbeda secara bersamaan. Baiklah semuanya, itulah 4 naga sejati dari anime Tensura. Penasaran dengan kemunculan mereka di anime kan? Sama Wong Anime juga. Oh iya, sebelum Wong Anime mengakhiri videonya, jangan lupa untuk like dan share video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Jika kalian masih tidak suka dengan kualitas suaranya, maka silahkan kalian bisa ngasih semampu kalian ke Saweria milik Wong Anime supaya Wong Anime bisa beli mic baru. Dan dengan ini Wong Anime mengakhiri videonya. Assalamualaikum, hasta la vista, dan wilujeng sawang sulna. Bye bye.